Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Yan Surono, dalam pembelajaran fisika. Baiklah sahabat semuanya, pada siang hari ini kita akan mencoba membahas tentang fluida statis. Oke, fluida statis. Iya, sudah kebayang kira-kira fluida statisnya ini. Baiklah sahabat semuanya, di mind mappingnya untuk fluida statis ada dua. Kita akan berbicara tentang konsep fluida statis dan kemudian penerapan hukum fluida statis. Di konsep fluida statis ini, yang pertama kita akan membahas konsepnya tekanan secara umum. Kemudian ada tekanan hidrostatik, ada tekanan mutlak, ada tegangan permukaan zat cair, kemudian kapilaritas, viskositas, hukum Pascal, dan ditutup dengan hukum Archimedes. Kemudian penerapannya yaitu pada dongkrak hidrolik dan mesin hidrolik, kapal laut, rem hidrolik, kapal selam, kemudian mengapung melayang tenggelam, hidrometer, kapal selam, dan balon udara. Oke, para sahabat semuanya, kita awali yang pertama, konsep tekanan dan tekanan hidrostatik. Tekanan didefinisikan sebagai gaya yang bekerja pada suatu bidang persatuan luas, bidang tersebut. Digambarkan kalau ada sebuah balok, kemudian diberi gaya tekan tertentu yang berada pada luasan permukaan tertentu. Sehingga tekanan didefinisikan adalah gaya persatuan luas. Kemudian tekanan hidrostatik adalah tekanan zat cair yang disebabkan oleh berat zat cair itu sendiri. Dirumuskan dengan ρ GH, massa jenisnya, kali percepatan gravitasi kalikan dengan H di sini adalah kedalamannya. Ini perbedaan sedikit, kalau di energi potensial itu ketinggiannya, sedangkan ini adalah kedalamannya. Ketinggian diukurnya dari bawah ke atas. Nah, tapi kalau kedalaman dihitungnya dari atas permukaannya ke bawah. Itu yang membedakan. Nah, kalau dicontohkan di sini ada gambar tabung yang berbagai jenis bentuknya. Ada yang tabung besar, ada yang kecil tapi posisinya miring, kemudian ada yang bentuknya seperti gelembung begitu dan sebagainya. Nah, tekanan di dasarnya itu nilainya akan sama ketika tinggi permukaan zat cairnya adalah sama. Oke. Berikutnya adalah tekanan hidrostatik pada bejana yang berisi gabungan fluida. Jadi kalau Anda punya wadah tertentu diisi oleh dua zat cair yang tidak saling bercampur, sehingga ada batas begitu, contohnya air dengan minyak. Nah, di situ kan ada P1, ada P2 seperti pada gambar. Anda cermati gambar di situ. Nah, berapa besar tekanan hidrostatiknya? Tentunya adalah jumlah dari kedalaman masing-masing fluida tersebut, zat cair tersebut. Sehingga P total nilainya adalah ρ GH1 ditambah dengan ρ GH2. Secara matematis dituliskan adalah sigma dari I sama dengan N sampai ke I sama dengan 1 sampai dengan ke N. Sama dengan ρ I GHI. ρ I itu adalah massa jenis masing-masing zat cairnya, sedangkan HI itu adalah kedalaman masing-masing zat cair tersebut. Berikutnya adalah tekanan hidrostatik pada pipa U berisi gabungan fluida. Nah, ini bentuknya U. Kalau tadi bentuknya tabung biasa begitu. Ini bentuknya U juga hampir sama. Ini diberi zat cair yang berbeda, maka tentunya P1 sama dengan P2. Sehingga di sini ada selisih ketinggian antara fluida yang diisi zat cair 1 dan yang diisi dengan zat cair 2. Nah, maka P1 sama dengan P2. Ya, cukup mudah kan?
Ya, mudah-mudahan bisa diterima. Ini secara konsepnya, kita berbicara konsepnya. Tekanan mutlak. Nah, tekanan mutlak di situ adalah tekanan dalam fluida merupakan jumlah tekanan atmosfer yang dengan tekanan hidrostatiknya. Jadi yang posisi di udara itu juga diperhatikan sehingga P totalnya nilainya adalah P0 ditambah dengan rho GH. Nah, kemudian yang tegangan permukaan zat cair. Anda lihat mungkin di kehidupan sehari-hari kalau Anda jalan-jalan ke sungai, ke danau, ada serangga yang bisa berjalan di atas air. Nah, kalau Anda lihat kaki-kakinya, lihat video seperti yang saya tampilkan itu. Di situ ada serangga dengan kakinya yang kecil, panjang begitu. Nah, di situ ada tegangan permukaan. Tegangan permukaan terjadi karena adanya kohesi di bawah zat cair yang lebih besar daripada kohesi di permukaannya zat cair tersebut. Akan cenderung mengerut dan membentuk luas permukaan sekecil mungkin. Sehingga didefinisikan secara fisika, nilai tegangan permukaan gamma itu sama dengan gaya dibagi dengan L. L ini adalah panjang permukaan yang bersentuhan seperti di kaki-kaki serangga tersebut. Di video itu sudah tertampil. Oke. Surfaktan. Anda tahu surfaktan? Iya. Surfaktan ini sama dengan tegangan permukaan. Nah, cuman perbedaannya ini surfaktan itu kepanjangan dari apa? Iya, surface active agent adalah zat yang dapat mengaktifkan permukaan karena cenderung untuk terkonsentrasi pada permukaan atau antarmuka. Biasanya kita pada waktu kecil, kita sering bermain gelembung sabun. Nah, itu contohnya, itu adalah surfaktan. Dengan adanya membentuk lingkaran atau kotak tertentu atau persegi tertentu, terus kemudian Anda masukkan ke dalam cairan sabun, nah kemudian ada lapisan, nah itu adalah surfaktannya. Ada lapisan yang warna pelangi biasanya, karena itu nanti itu model pelangi itu nanti kita bahas lagi kira-kira di kelas 12 tentang tetesan milikan, nanti kita akan sambung. Nah, supaya Anda pahami di situ ada surfaktannya atau tegangan permukaannya, nilainya adalah W dibagi dengan 2L-nya. Oke, yang berikutnya adalah kapilaritas. Nah, kapilaritas adalah peristiwa naik turunnya zat cair dalam pipa kapiler atau pipa sempit. Pipa kapiler dipengaruhi adanya kohesi dan adhesi antar zat cair dengan perbandingan kapilernya adalah H, di sini kenaikan atau penurunan fluida itu sama dengan 2 gamma cos theta. Gamma itu adalah tegangan permukaannya dibagi dengan rho GH. Nah, rho ini adalah massa jenis zat cair. Nah, di dalam kehidupan sehari-hari ketika Anda mencelupkan kertas tisu di gelas yang berisi air, terus kemudian ujung yang lain keluar, itu Anda tungguin kira-kira nanti air yang ada di dalam gelas itu akan tumpah semua ke luar gelas. Dihinakan kenapa? Padahal itu tidak dilakukan gaya tertentu. Nah, inilah disebut dengan kapilaritas. Contoh di dalam kehidupan sehari-hari seperti itu. Nah, kemudian ini viskositas. Nah, teori viskositas ini secara detail kalau nanti Anda melanjutkan di teknik mesin ya. Di teknik mesin. Supaya ada gambaran sederhana, saya definisikan bahwa gerakan dari lapisan fluida akan menimbulkan gesekan yang disebut dengan viskositas fluida. Makin besar viskositas fluida, makin sulit benda bergerak dalam fluida tersebut. Maka kalau Anda lihat mesin motor Anda itu kan olinya harus diperhatikan, ada namanya indeks kekentalan oli gitu. Nah, itu kenapa kok harus diatur? Nah, ini maksudnya. Dengan semakin besar viskositas fluida, maka makin sulit benda bergerak dalam fluida tersebut. Sehingga secara fisika gaya stok gayanya nilainya sama dengan 6 psi pi RV. Koefisien viskositasnya ini, C-nya itu. R itu adalah jari-jari bola. Nah, di